السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، يا معشر المسلمين، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله. قد فاز المتقون، كما قال الله تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, yang semoga senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di jalan yang lurus ini, yakni ad-dinul Islam. Saya pada kesempatan kali ini mengajak seluruh pemirsa untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, atas itu semuanya, atas nikmat-nikmat tadi itu. Yakni hidayah, sebuah nikmat yang paling tertinggi, karena hidayah yang lainnya itu tidak akan bisa berfungsi kelak di hari di mana kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan nikmat ini, yaitu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, petunjuknya dalam agama Islam yang kita yakini sebagai agama yang benar, satu-satunya, yang tidak ada agama selainnya kecuali agama Islam saja yang benar di sisinya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sungguhnya agama yang berada di sisi Allah itu hanyalah Islam. Berikutnya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni senantiasa kita itu senantiasa setiap ingat, setiap saat, setiap disebut namanya, kita melantunkan salam serta salawat kepada baginda Rasulullah SAW, manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penutup para nabi dan rasul, sebagai penyempurna seluruh agama atau risalah, sehingga sudah tidak ada lagi rasul, tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi agama setelah ini, yaitu ad-dinul Islam. Maka merupakan sebuah keniscayaan bagi kita untuk senantiasa mengirimkan salam bersalawat kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kurang lebih 30 menit lah saya mengajak kepada pemirsa semuanya untuk merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mentadaburi, karena Al-Qur'an ini bukan hanya untuk dibaca, ya, untuk dipakai lomba-lomba saja, dipakai indah-indahan membaca saja, tetapi liyatadabbaru, kata Allah, untuk ditadaburi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dengan tegas orang-orang munafik itu apa enggak mentadaburi Al-Qur'an, sehingga demikian keadaannya. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an. Dalam surat An-Nisa, dalam ayatnya disebutkan, apakah mereka itu tidak mentadaburi Al-Qur'an, ya, sehingga mereka itu tidak beriman kepada Nabi, sehingga mereka tidak mau mendengarkan Al-Quran. Walau kana min in ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sebenarnya Al-Quran itu bukan dari si Allah, kan pasti terjadi di dalamnya banyak pertentangan. Tapi Al-Quran itu hanya satu, supaya manusia itu menghamba, mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan surat Muhammad, Allah juga berfirman, afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah mereka itu tidak mau mentadaburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau
di dalam hati mereka itu sudah terkunci, sudah tertutup, ada tutupnya di atas hati mereka, sehingga mereka tidak mau belajar dan mentadaburi Al-Quran. Ya, dengan menggunakan iman kepada Al-Quran, iman kepada Kitabullah, insya Allah hati kita itu sebenarnya mudah untuk disentuh oleh kalamullah itu. Karena yang memiliki kalam ini dia Allah yang maha lembut, Allah yang maha tahu, sebagaimana kita itu tidak lebih tahu terhadap diri kita sendiri. Allah lebih tahu tentang hati kita, dengan apa hati manusia itu akan cepat tersentuh. Nah, bagi orang yang hatinya belum dipenuhi dengan kotoran-kotoran, dengan penyakit-penyakit, tentu dia paling cepat disentuh dengan ayat Al-Quran. Jika memang mereka itu, jika seorang itu adalah benar-benar hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah memanggilnya hamba, sedangkan dia, Allah itu adalah sesembahannya, dialah ilahnya. Karena apa? Ada sebagian manusia itu menghamba kepada Allah, tapi juga hamba selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, secara umum mereka adalah hamba Allah. Secara khusus mereka itu juga hamba selain Allah. Ya. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya, Ta'isa abdad dinar. Ya, celaka hamba dinar. Berarti ada orang menghamba kepada dinar. Ta'isa abdad dirham. Menghamba kepada dirham. Ta'isa abdal khamisah. Abdal khamilah. Ya, hamba-hamba khamisah, hamba-hamba pakaian, kedudukan, jabatan, kehormatan, dan seterusnya. Mereka itu hamba-hambanya itu. Berarti tidak murni sebagai hamba Allah. Nah, yang bisa tersentuh dengan Al-Quran itu adalah hamba-hamba yang hanya menghamba kepada Allah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudaraku seiman, semoga apa yang akan saya bacakan ini hanya dibaca, kemudian sedikit aja direnungi maknanya, pasti akan menyentuh hati-hati kita. Karena ini menyangkut kehidupan kita di dunia sampai tembus nanti kehidupan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai seseorang itu melihat azab di akhirat kelak. Ya, ini apa? Dalam surat Az-Zumar, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang pemirsa, coba kita melihat bagaimana Allah memanggil hambanya. Qul ya ibadi, katakan, wahai hambaku. Hamba yang bagaimana? Alladzina asrafu ala anfusihim, yaitu wahai hamba-hambaku, orang-orang yang melampaui batas atas diri mereka sendiri. Melampaui batas dia sebagai hamba. Mestinya dia itu hamba, tapi melampaui batas, melangkahi batas seorang hamba. Bisa jadi menghamba kepada Allah, atau setengahnya dia mungkin merasa bahwa dirinya itu adalah juga sesembahan. Na'udzubillah. Ya, merasa ingin orang menghamba kepadanya, itu melampaui batas. Atau mungkin secara umum, wahai orang-orang yang melampaui batas-batas yang Allah tetapkan atas hamba, yaitu syariat, hukum-hukum syariat. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian terus-menerus begitu, tidak berhenti. Jangan kalian itu berputus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah, dari kasih sayang Allah. Kalian harus berhenti karena Allah Maha Kasih Sayang. Jika kalian tidak berhenti dari kezaliman tadi itu, melampaui batas tadi itu, berarti kalian berputus asa. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Karena sungguhnya Allah itu Maha mengampuni. Dia itu mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Dosa apa saja? Jika orang itu bertaubat, apakah dia orang beriman ataukah dia juga orang bukan beriman, jika dia mau kembali taubat kepada Allah, Allah mengampuni dosanya dan bersih, sudah tidak ada dosa lagi. Begitu murahnya Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Maha Al-Ghafur, Maha menutup, Maha membersihkan, Maha memaklumi, Maha segala-galanya. Orang berdosa sebesar apapun dosanya, selama apapun, lama sekali berdosa, terus dia sadar kembali kepada Allah dan dia bertobat, ingin tidak mengerjakannya lagi, maka dia itu Maha Pengampun dan Maha Rahim, Maha menyayanginya sampai di akhirat kelak. Ar-Rahim,
ya, maha menyayangi sampai di akhirat kelak. Terus kemudian setelah itu apa? Allah katakan wa anibu ila rabbikum. Kemudian setelah itu, setelah kalian menyadari dan merasa bertobat, itu, kembalilah kalian kepada Tuhan kalian. Wa aslimu lahu, dan menyerahkanlah diri kalian itu kepadanya. Menyerah apa? Atas takdir yang menimpa kalian, menimpa kita semuanya, menyerah kepada apa yang telah Allah tetapkan berupa aturan-aturan syariat ini. Kita menyerah, pasrah, ya sudah, saya manut, saya iakan, saya tunduk. Nah, itu namanya aslim, ya. Dan berserah diri akan kepadanya. Nah, ini apa Allah mengatakan ada sesuatu yang harus kita waspadai, yaitu apa? Min qabli ayyatiyakumul azab, sebelum datang kepada kalian itu azab. Azab dimulai kapan? Sakaratul maut. Sudah ada azab di sana, karena Rasulullah SAW sampai bersumpah bahwasanya inna fil mauti la sakarat, sesungguhnya di dalam kematian ada sakarat, ya. Ada sesuatu yang sakit, ya. Sakit sekali, kata Rasulullah SAW, ya. Dalam hadis-hadisnya yang banyak tentang sakaratul maut itu. Sebelum datang itu baru mulai bagaimana nanti masuk ke liang lahat, ada sana azab kubur, bagaimana hari kebangkitan berjalan di mahsyar, ada azab mengerikan, bagaimana menunggu, bagaimana kita diberikan kitab kita nanti, ya, bagaimana dihisab, dihitung amal kita di sana, ada kesusahan, ada kesulitan, ada azab, dan ujung sana muaranya neraka, azab jahanam, ya. Sebelum datang itu semuanya, kembalilah kepada Allah dan menyerahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelum datang itu semua, wa antum la tas'urun, sementara kita hidup ini kadang enggak menyadari apa datangnya azab tadi, enggak menyadari, ya. Masih lama, enggak tahu masih kapan saya mau berhenti dari perbuatan ini, ya. Padahal Allah sudah ingatkan dalam Al-Qur'an ini, wahai para pemirsa, yaitu kembalilah kepada Allah setelah kalian memohon ampun, kembali dan menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang azab yang kalian tidak menyadari itu, ya. Ya. Min qabli ayatun adum tsumma la tunsarun. Yang pertama adalah kemudian kalian nanti setelah azab itu datang tidak bisa ditolong, ya. Tidak bisa ditolong sudah, kalau sudah datang azab itu, sudah sakaratul maut, enggak bisa ditolong lagi. Berikutnya apa? Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Dan ikutilah, ya. Bukan hanya kembali begitu saja, tapi dan menyerah, itu konsekuensinya kembali dan menyerah kepada Allah itu apa? Ittabi'u, ya, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum, ya. Ya, ini dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah Allah turunkan kepadamu, Al-Qur'an ini. Sebaik-baik yang diturunkan Allah adalah Al-Qur'an. Ini ikuti. Nah, ya. Cara mengikutinya harus belajar. Kalau nggak belajar, tidak mungkin bisa mengikutinya. Itu apa? Min qabli ayatikumul azab baghtatan wa antum la tas'urun. Sebelum datang kepada kalian itu azab yang secara mendadak, yaitu tadi kematian tadi. Sakaratul maut tadi itu mendadak. Jika orang tidak lekas sadar, maka tahu-tahu datang sakaratul maut secara mendadak. Wa antum la tas'urun, dan kalian tidak menyadarinya, ya. Jadi saya ralat yang pertama ayat sebelum tadi itu, tsumma la tunsarun, ya. Sebelum datang azab kepada kalian, kemudian kalian tidak bisa ditolong. Ini Allah beri peringatan untuk mengikuti, untuk taat, ya, ikuti itu taat. Tinggal mengikuti aja, ya. Ya, semudah itu sebenarnya, ya. Akan tapi ketahuilah bahwasanya tadi ada hamba Allah itu yang menghamba juga kepada selain Allah, menghamba kepada dunia, kekayaan, uang, ya, dolar, jabatan. Demi itu semuanya dia itu melanggar, melampaui batas dirinya sebagai seorang hamba. Bahkan pada puncaknya yaitu menyembah hawa nafsunya sendiri, menuhankan hawa nafsunya sendiri. Allah juga berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahu hawa afa anta takunu alaihi wakila am tahsabu anna aktsaruhum yasma'una aw yaqilun inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Wal a'yadu billah. Jika orang sudah menghamba kepada hawa nafsunya, wahai Muhammad, apakah kamu tidak melihat ada orang demikian itu? Sekali-kali apakah kamu mau jadi penanggung mereka atau kamu menanggung? Tidak bisa. Apakah mau menyangka bahwasanya mengira
bahwa mereka itu yasma'un ayakilun, mendengar atau menggunakan pikirannya. Mereka tidak menggunakannya itu. Inhum illa kal an'am, tidaklah mereka itu kecuali seperti binatang ternak. Balhum adallu sabila, bahkan lebih sesat jalannya daripada binatang ternak tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini sudah menghamba kepada hawa nafsunya. Ya, orang-orang begini, dia tidak nyadar, tahu-tahu mendadak datang sakaratul maut, sudah nggak bisa ditolong lagi. Ya. Nah, setelah itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang lebih mengerikan, yaitu kapan? Nanti hari kebangkitan. Pada hari kiamat ini lebih mengerikan lagi, saudara. Ya. Kenapa kita itu di dunia sudah dipanggil oleh Allah, wahai hamba-hambaku, ya, bertobatlah kalian, sadarlah kalian, kembalilah kalian kepada apa yang Allah turunkan ini, taatlah kalian, menyerahlah kalian. Kenapa? Antakula nafsi ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Mudah sekali menghayati ayat Quran itu, mudah sekali. Ya, kita buka hati kita buka jujur hati kita, ini seorang hamba dan dia Rob adalah sang pencipta kita, sang pemberi rezeki kita, yang menurunkan Al-Quran ini dengan hak. Mudah. Kenapa sih kita harus sadar sudah di dunia ini? Cepat sadar, jangan sampai nanti datang azab kita itu belum sadar. Yaitu supaya agar jangan ada orang yang mengatakan nanti, yaitu alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dulu dalam menunaikan kewajiban-kewajibanku kepada Allah, atau dalam menunaikan hak-hak Allah yang untuk diibadahi itu. Alangkah besar yang aku lalaikan. Dan sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama Allah dulu di dunia. Ya, kita bayangkan kita sudah mati, dibangkitkan, kita ngomong begitu, apa gunanya? Subhanallah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya. Kita bayangkan kita sudah di hari kiamat ini, ya, pemirsa. Terus kita ngomong gitu, duh, alangkah banyaknya dulu kewajiban-kewajiban yang aku tinggalkan. Ya. Dulu itu saya hanya mengolok-olok agama, hanya main-main saja beragama itu. Ya, ternyata hanya main-main. Setelah apa? Ya, setelah nanti, setelah di hari kiamat. Nah, ini peringatan Allah itu mengingatkan kita, seperti kita itu dibangunkan, diingatkan. Ini loh hari kiamat itu begini, ada orang yang demikian ini. Maka jangan sampai kalian itu menjadi orang yang demikian ini perkataannya nanti di akhirat. Ini hak, ini ada nanti. Nah, kita berlindung jangan sampai menjadi orang yang berkata seperti tadi. Apa kata selanjutnya? Nanti di akhirat itu. Jangan sampai nanti ada orang yang berkata begini. Al-taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Ya. Atau nanti itu agar jangan ada orang yang berkata bagaimana orang nanti di akhirat, di hari kiamat, sekiranya Allah dulu memberiku petunjuk, ya, tentulah aku akan termasuk orang-orang yang bertakwa. Ini orang yang mau ngeles, ya. Seandainya dulu Allah kasih petunjuk, aku jadi orang bertakwa. Padahal Allah sudah kasih petunjuk, hanya dia yang tidak mau. Hanya orang seperti ini yang tidak mau. Nah, ini hanya orang beralasan ngeles melindungi dirinya, ya. Namengi dirinya dengan sebuah alasan yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah sudah kasih petunjuk, ini petunjuknya. Sudah dibilangi ada orang demikian, ya kan? Ya, akan tapi kebanyakan orang yang akan berakhir demikian, mereka itu berpaling dari peringatan ini. Masih selanjutnya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, mentadabbur Al-Quran itu seperti kita itu betul-betul dalam dunia yang nyata. Kita diingatkan hari kiamat, ya. Diingatkan hari hisab, nanti ada orang yang, jangan sampai ada orang mengatakan begini-begini. Ya, salah satu perkataannya apa? Au taqula hina taral adzaba law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Ini juga kebohongan. Ya. Atau jangan sampai nanti kamu itu mengatakan ketika kalian melihat azab, kamu melihat azab sudah memasuk neraka, ya. Baru mengatakan lau anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Duh, seandainya, ya, aku ini sekali saja dibalikkan ke dunia, fa akuna minal muhsinin, maka pasti akan menjadi orang yang baik. Akan menjadi orang yang muhsin. Subhanallah, ya.
Ini adalah sebuah perkataan yang mengada-ngada, ya, yang sudah juga tidak mungkin bisa terjadi, ya. Dalam ayat lain banyak juga dikatakan ketika orang itu melihat azab, ketika datang sakaratul maut, dia minta dikembalikan di dunia untuk mengerjakan sesuatu yang dulu dia ditinggalkan, yang tinggalkan. Kata Allah, kalla, tidak, sekali tidak bisa itu. Itu hanya perkataan-perkataan saja, ya. Perkataan yang tidak ada lagi manfaatnya, ya. Maka kita bayangkan, jangan sampai kita mengatakan nanti, aduh, seandainya aku dikembalikan dunia, saya akan menjadi orang yang baik. Nah, itu hanya perkataan saja, ya. Bahkan dalam sebuah riwayat hadis, orang yang demikian ini, Allah mengatakan bahwasanya itu adalah kebohongan. Kalau seandainya orang dikembalikan kepada dunia, dia juga akan ingkar. Ya, maka di akhir nanti ada sebuah tempat yang namanya tempat ujian. Ujian ini pada siapa? Orang-orang yang hidup di masa fatrah. Orang-orang yang memang betul-betul tidak ada sama sekali sentilan dakwah. Tidak ada sama sekali, ya. Ketika Rasul dan orang berdakwah itu nggak ada di situ. Itu nanti ada di sana sebuah keadaan di mana manusia itu akan diuji, ya. Diuji, didatangkan Rasul kepadanya, ya. Seperti dai lah, mengajak. Ya, orang ini sama keadaannya ketika dia di dunia. Kalau dia mau ikut, ya nanti di sana ikut. Nah, jadi apa namanya, orang yang mengatakan kalau dibalikkan dunia saya akan berbuat baik, saya akan mengikuti, saya akan taat atau gini, nah, itu pertanda sebenarnya dia seandainya dikasih balik juga dia tidak, karena namanya iman, namanya praktek dalam keimanan itu ya spontanitas, langsung, nggak pakai syarat, nggak usah bersyarat-syarat kalau begini saya ya begini, saya kalau ada rezeki ini saya akan begini, tidak. Jadi Allah apa namanya, yang diminta keimanan itu adalah kejujuran, ya. Masa Allah kita beri persyaratan-persyaratan, ya Allah kalau saya engkau kasih demikian saya akan demikian, ya. Maka para ulama memakruhkan kebanyakan orang bernazar, dikit-dikit nazar, dikit-dikit nazar, kalau begini saya mau puasa, kalau saya berhasil begini saya mau puasa, kalau itu sampai dimakruhkan atau bahkan ada yang melarang, ya. Apalagi kalau nazarnya nazar sesuatu yang memang itu kewajiban, jelas itu nazar yang salah. Ya. Ini adalah perkataan yang apa namanya tidak berguna sama sekali. Mereka yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kita lanjutkan. Tinggal satu ayat lagi, keadaan bagaimana orang-orang di akhirat nanti setelah apa namanya ada yang berkata seperti tadi itu, ya. Itu ada yang mengatakan, aduh alangkah banyaknya apa sesuatu yang saya tinggalkan dulu, menyesal tidak berguna, ya. Aduh, seandainya aku diberi hidayah oleh Allah ketika itu, ya saya jadi orang bertakwa, ya. Aduh, seandainya aku bisa dikembalikan sekali saja di dunia, sesaat saja di dunia, saya pasti akan jadi orang baik. Ya, perkataan ini, kalau ada yang berkata ini, langsung Allah Subhanahu wa ta'ala bantah. Bala qad ja'atka ayati faqadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Ngeri jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sungguh, ya, sebenarnya keterangan-keteranganku itu telah datang kepadamu dahulu, ya. Tetapi kamu mendustakannya, malah kamu menyombongkan diri dari keterangan-keterangan itu, dan termasuk orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayatku, termasuk orang-orang yang kafir atau ingkar kepada ayat-ayatku. Beres sudah, ya. Allah itu tidak zalim, mau menyiksa, mau mendatangkan azab pada itu sudah datang dulu. Betapa banyak kita memang menyaksikan hal demikian. Sudah diberi peringatan, sudah dikasih tahu ini dilarang oleh Allah, ya. Mereka apa? Mereka mengingkari, ya. Mereka mengingkari, ya. Mereka bahkan menyombongkan diri, ya, dengan perkataan-perkataan, macam sudah pernah lihat surga saja, macam sudah pernah ke akhirat saja, ya. Atau dikasih tahu tentang akhirat, mengatakan akhirat melulu. Emang kita ini hidup di mana? Jadi perkataan-perkataan ini sebenarnya perkataan-perkataan yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau perkataan-perkataan istikbar, ya, perkataan-perkataan yang menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah, peringatan-peringatan Allah yang Allah telah peringatkan di dunia ini melalui lisan-lisan Nabi dan Rasul serta para pewarisnya.
Sudah ada nabi ya. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itulah pewarisnya nabi. Ya, pewaris ilmunya nabi kemudian disampaikan dengan bukti, dengan burhan, dengan hujah yang kuat, maka itulah orang-orang yang menyambutnya, maka dia mendapatkan kemuliaan, tidak ada penyesalan. Tapi siapa yang menolaknya, barang siapa yang enggan, ya, apalagi sombong terhadap ayat tersebut atau peringatan tersebut, maka justru dia akan menjadi orang-orang yang demikian itu. Apa selanjutnya? Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allah wujuhum muswaddah alaysa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin, ya. Dan pada hari kiamat itu engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah. Tadi orang yang mengingkari kadzabu 'ala Allah, dusta terhadap Allah tadi, itu wajahnya menghitam, ya, wajahnya menghitam. Nauzubillahi min dzalik, ya. Sedangkan wajah orang beriman, orang yang tunduk pada Allah berseri-seri, ini wajahnya menghitam, legam, terbakar, ya. Kemudian Allah mengatakan, alaysa fi jahannam maswal lil mutakabbirin. Bukankah pantas neraka jahanam itu memang sebagai tempat kembalinya orang-orang yang sombong tadi, menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat yang demikian ini sungguh luar biasa jika kita mau mempelajarinya, jika kita mau mentadaburinya dengan penuh kejujuran dan keikhlasan tentunya. Maka jika kita di dunia ini selalu bergelut dengan Al-Quran, membacanya, mempelajarinya, mentadaburinya, ya tentu Allah yang akan memberikan getaran-getaran iman dalam hati kita. Allah lah akan berikan taufik kepada kita jika kita jujur dalam kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Ya, dan sebaliknya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa kepadanya dikala di dunia dia menyambut tadi, yaitu seruan Allah. Pada hakikatnya hamba itu tidak ada hamba yang tidak pernah salah, tidak ada hamba yang tidak pernah melampaui batas, tidak ada hamba yang tidak pernah berdosa. Maka Allah panggil tadi, kemudian dia mendekat kepadanya, kemudian dia kembali, kemudian dia mengikuti yang terbaik dari apa yang Allah turunkan, ya, dengan penuh keikhlasan. Maka apa yang terjadi? Wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa lahum yahzanun. Dan pada hari kiamat nanti Allah itu akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka itu tidak akan disentuh oleh azab dan mereka tidak bersedih hati, tidak sebagaimana orang yang pertama tadi, ya, bersedih, mengandai-andai seandainya Allah dulu kasih hidayah, seandainya dulu saya kerjakan perintah-perintah itu, seandainya saya dikembalikan dulu, seandainya kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian divonis oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat mereka adalah di neraka jahanam karena mereka sebagai orang-orang yang istikbar, yaitu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang tunduk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah orang-orang yang dikatakan sebagai orang yang menang, yaitu wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim, atas kemenangan mereka di dunia, yaitu mengalahkan hawa nafsunya, mengalahkan musuhnya syaitan. Kemenangan itu akan dibawa di akhirat nanti, kemudian tidak akan disentuh azab sedikit pun, ya, karena apa? Dia telah bertaubat, telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di sana ia tidak bersedih hati. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, beberapa ayat yang berurutan, gampang saja ini sebenarnya. Siapa saja yang mau mentadaburi demikian dengan hati yang jujur, dengan pelan-pelan, rasakan, hati itu akan mendapatkan sebuah sentuhan hidayah, kemudian kita akan mendapatkan taufik bergerak kita itu untuk mengamalkan apa yang Allah sudah perintahkan. Tentu mengamalkan sesuatu yang kita ketahui dari ilmunya, bukan sembarang mengamalkan. Kalau belum tahu, ya kita belum mengamalkan. Nah, bagaimana supaya bisa mengamalkan? Tentu ya menuntut ilmu. Nah, Allah memerintahkan itu untuk kita menuntut ilmu. Rasulnya juga sangat memerintahkan menuntut ilmu itu supaya amalan-amalan yang belum kita kerjakan karena kita belum tahu itu, kemudian kita mengerjakannya, ya. Demikian sedikit tadabbur
ayat singkat ini ya. Nah, tentu ini hanya keluar dari pikiran saya sendiri ya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin para pemirsa bisa memeriksa dalam kitab tafsirnya ya. Tapi tadabbur itu tidak perlu tafsir, bisa ya. Dengan apa, kejujuran, dengan pengertian dari bahasa-bahasa yang terlontarkan ini, kita sudah sangat tersentuh tadi itu. Pertama dipanggil saja itu sudah tersentuh. Ya ibadi, wahai hambaku. Wah, kita seperti dimanjakan oleh Allah, dipanggil dengan panggilan yang apa namanya, sayang ya, panggilan yang sayang, sudah tersentuh. Kemudian kata-kata berikutnya, kalimat berikutnya itu mengajak dengan kalimat-kalimat yang begitu menyentuh, sudah diperingati sebelum nanti kalian tidak bisa ditolong, sebelum nanti kalian tidak menyadarinya ya, akibatnya nanti begini-begini sudah ada. Nah, inilah sebuah salah satu metode ayat-ayat Allah atau kalamullah ini turun kepada manusia yang punya akal, maka manusia yang punya akal itu akan menerima, akan tunduk kepadanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya para pemirsa semuanya. Ini sesuatu yang semuanya bisa sebenarnya. Hanya saja jika ada yang bicara kemudian ada mendengarkan, semoga mendapatkan keberkahan di dalamnya. Kita akhiri apa namanya penyampaian ini atau majelis ini dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Semoga kekurangannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.